Mas Prabu, selamat datang. Siap, Mas Al, terima kasih banyak. Ya. Ini seruput favorit saya di sini ya. Terima kasih. Nah, ini saya mau membicarakan konten yang terbaru lah ya, yang pokoknya beberapa waktu lalu di kanalnya Mas Prabu ya, tentang Panji. Kita Siap. mau bicara tentang Panji Pragiwaksono. Dan judulnya aja udah tell something gitu tentang aspek menariknya gitu. Mengapa mensreanya Panji itu justru menguntungkan Prabowo Gibran. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, dan yang menarik itu ini penjelasan ilmiahnya. Nah, ini nggak kaleng-kaleng nih kontennya Mas Prabu ini. Jadi saya ingin kita masuk membahas itu, tapi juga follow up atau perkembangannya dari kontennya Mas Prabu itu. Kan di situ ya kita nggak perlu ngulang, tapi saya kira penting lah untuk ngulang. Tapi ada beberapa poin menarik lah di situ bahwa Mas Prabu bilang bahwa mimpi terburuk politisi itu bukan dibully, bukan di roasting, tapi justru diabaikan, dicuekin. Ya. Nggak masuk timeline gitu ya. Being loved is optional. Being noticed is necessary. Nah, itu kuncinya. Essential. Jadi itu menurut saya menarik dalam kita melihat kasus mensreanya Panji ini. Dan saya ingin kita membahas itu dulu, Mas. Tapi juga membahas soal perkembangan terbarunya tentang bahwa kenapa kok sampai dilaporkan ke polisi dan seterusnya ya. Dan kita bisa mendiskusikan soal ini. Siap. Silakan, Mas. Sebetulnya saya mengetahui bahwa Mas Panji itu akan membuat mensrea itu sudah agak lama. Karena beberapa saat yang lalu ya, itu saya sudah sempat langsung bicara kan head to head dengan Panji di podcastnya Skakmat itu terkait hal yang sama juga. Saya bilang sama Mas Panji itu, bro, gua itu penikmat kritik loh gitu. Tapi untuk kritik yang ini saya bilang, ini lo salah kritiknya. Waktu itu mengomentari tentang Pak Gibran yang membuat monolog, nggak pakai persetujuan presiden, kok ngomongin AI tapi presiden nggak dukung, bicara hilirisasi. Oh, mana presiden pernah bicara hilirisasi begitu kan kata Panji. Padahal itu kan data-datanya sangat tidak akurat gitu, sangat mudah ditelusuri secara faktual, jejak digital di mana presiden berkali-kali bicara tentang hilirisasi, tentang kecerdasan buatan, matematika dan seterusnya. Termasuk masalah komunikasi publik yang kurang dari pemerintah sehingga saya nggak tahu bagaimana mekanisme komunikasi antara Pak Presiden dan Pak Wapres, lalu muncullah monolog Gibran pada saat itu ya. Dan kemudian ramai. Efek yang diinginkan sebetulnya kan. Gitu. Saya sampaikan di podcastnya beliau. Dan saya katakan yang tadi Bang Sahal sampaikan tadi itu, kalau lo kritiknya kayak begini, ini malah menguntungkan Gibran. Saya tahu posisi Anda kan oposisi, tidak mendukung Gibran, betul kan? Iya, dia bilang gitu kan. Bagus gitu, nggak apa-apa. Yang penting declare, itu penting. Fairness. Selama memang kita bilang bahwa saya tidak mendukung Prabowo, mendukung Gibran, Anda bebas melakukan kritik gitu, karena itu demokrasi. Tapi kalau landasannya tidak kuat, fundamentalnya nggak kuat, pada akhirnya berbalik kepada Anda sendiri. Lalu saya sampaikan lah, being loved is optional, being noticed is essential. Anda baru saja membangun panggung buat Gibran kalau begini. Gitu. Pada saat itu sih responnya, wih katanya begitu kan. Ya. Dan di podcast itu juga Mas Panji bisa dikatakanlah mungkin admit ya bahwa ya saya banyak salah di konten saya yang lama itu gitu. Bisa dilihat rekamannya. Ya. Makanya ketika mensrea ini muncul dan kemudian viral lah di mana-mana kan, pembahasan tentang Pak Prabowo ya dengan gestur yang saya rasa kalau dibilang tidak mengejek juga rasanya tidak mungkin. Itu kan itu mensreanya sudah jelas ya, ada ejekan lah, ada lelucon yang dijadikan sebagai bentuk ejekan. Karena kan kita ini kan manusia itu kan berkomunikasi menggunakan simbol, Mas. Ya, sebagai contoh membuat gestur begini sambil lidahnya dikeluarkan gitu kan. Lalu membuat gestur lidah dikeluarkan dengan jari ditempelkan ke lidahnya. Lalu gestur ngantuk itu kan sebetulnya bukan kritik lah, kita paham itu. Makanya begitu viral, respon pertama kali saya kepada Mas Panji adalah terima kasih kalau kayak begini.
Terima kasih gitu. Anda baru saja membuka panggung yang cantik gitu, justru untuk orang-orang yang disebutkan di sana. Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi, Raffi Ahmad, Hmm. ya, dan juga satu KDM. lagi KDM ya. Itu panggungnya Anda hamparkan Hmm. dan di situ sangat jelas posisinya adalah Anda orang yang menyerang, attacking gitu Hmm. kan. Eh, betul motifnya adalah kritik gitu, tapi pengemasannya, metodenya yang dilakukan oleh Mas Panji itu kan adalah menyerang ya, menyerang bukan hanya eh, bukan pada kebijakan saja, tapi juga personalitinya. Ya. Saya sampaikan di konten saya itu sebetulnya sayang kalau kualitas komiknya, satirnya menjadi turun gitu, karena menjadi tidak substansial. Percaya kan sekarang pada akhirnya yang rame apa? Ejekannya Panji, bukan lagi kritik substansialnya Panji. Betul. Yang rame itu kan gestur mengejeknya Mas Panji, mengatakan Gibran ngantuk, Ya. Raffi Ahmad cuci uang gitu kan, KDM YouTube, akhirnya itu yang rame. Ya, sorry itu saya mau mengatakan bahwa itu adalah mekanisme komunikasi di algoritma sekarang. Memang seperti itu lanskapnya dan saya pikir Mas Panji sebagai ahli digital, sosial media harusnya sudah memahami itu. Nggak bisa pada akhirnya serta-merta sekarang bilang, saya kan selama 2 jam itu bahas macam-macam. Kok yang viralnya ini doang? Hello gitu. Kan Anda ini orang sosial media masa nggak tahu sih? Logik berpikir seperti itu, logik bahwa publik itu hanya akan mengambil cuplikan yang namanya clips itu adalah aliran darahnya algoritma sekarang gitu. Jadi jangan menyalahkan orang yang merespon kalau pada akhirnya yang viral adalah ejekannya Mas Panji pada Mas Gibran, pada Raffi, pada Pak Prabowo, pada Pak Jokowi, pada KDM gitu ya. Jangan jangan salahkan, ya memang seperti itulah mekanisme bekerjanya lanskap komunikasi sekarang. Beda dengan dulu gitu, jangan disamakan. Dan saya berprasangka baik bahwa sebenarnya Mas Panji tahu inilah, nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Kan beliau adalah komika yang menurut saya cerdas, Ya. pintar gitu. Dan saya akui itu juga di podcastnya beliau gitu. Saya tuh kagum sama Anda gitu. Anda bisa membangun kritik seperti ini dan percaya didengar kritiknya Anda itu didengar gitu. Dan sampai Hanya bisa tayang di Netflix itu sampai kan bisa tayang di Netflix berarti kan memang ada sesuatu kualitas lah gitu gitu ya. ya. Jadi untuk bagian bagaimana mengemas komedi ini menjadi naik kelas, saya angkat topi sama Mas Panji gitu, bagus banget. Hanya sayangnya, I wish saya bilang kan, I wish, I just really wish gitu. Kalau komedinya itu tidak sarkas, komedinya itu tetap kelasnya di atas, nggak justru malahan membuka panggung untuk ya bulian gitu ya, fisik orang dijadikan lelucon. Rasanya itu nggak Panji banget deh, saya pikir gitu ya. Rasanya nggak Panji banget deh gitu. Mas Panji sempat tuh bikin postingan di thread kan. Masuk nih di timeline gue ini kayaknya orang-orang nggak pernah lihat stand up komedi ya, kata dia tuh gitu kan. Saya ingin jawab gitu. Kalau kalau dia mengatakan seperti itu ya, ya Mas Panji, Anda ini hidupnya di Indonesia, bukan di Amerika. Are you sure you wanna build a culture in Indonesia itu dengan culture seperti itu? Itu pertanyaan saya yang paling mendasar, Mas. Gitu. Kalau Anda pribadi memiliki pilihan bahwa nggak masalah gitu ya kita bilang bang dalam mohon maaf ya anjing, tolol, goblok gitu ya di ruang publik, silahkan itu your call. Tapi Anda ini kan sebagai gatekeeper di pentas informasi nasional ini, ada tuh gatekeeper, orang yang harus melihat siapa audiensnya gitu. Kalau Mas Panji bilang iya, gue memang pengen bikin informasi di Republik ini itu kalau boleh kasar aja, itu bagian dari freedom of expression. Please declare. Kalau declare, kita semua akan mundur ya. Memang Panji maunya begitu. Ya. Tapi pertanyaan saya kembali gitu, apakah yakin Anda mau membangun kultur seperti itu di Republik ini? Di konten dia yang terbaru dia bilang bahwa dia seperti itu karena dia hanya menyuarakan unek-uneknya penonton. Jadi itu sebenarnya yang pengen bilang anjing, bilang apa itu sebenarnya penonton yang mereka ini kan terlalu sopan. Betul. Untuk mengartikulasikan maki-makinya itu gitu. Ya itu menunjukkan bahwa Panji tidak melakukan riset. Kalau saya to the point aja karena mungkin basis saya adalah akademisi ya Mas ya. Jadi semuanya harus ada metodologi, ada
datanya, mhm. ada risetnya gitu. Kalau misalkan memang publik mau mengatakan seperti itu ya di ruang publik, ya biarkan mereka, jangan Mas Panji. Kenapa? Karena Mas Panji itu saya bilang ya, beda sama rakyat yang ada di warung kopi. Mmm, Beda, Anda punya pengaruh besar. Kalau nggak salah subscriber-nya 1,5 juta ya, something, Netflix-nya kan reach-nya, begitu besar ya, luar biasa. Berarti pada saat itu juga Anda sedang berkontribusi menuliskan sejarah di ruang publik Indonesia bahwa memang Anda menginginkan ya tonality, mmm, diskursus publik di Indonesia itu mau dibangun seperti itu. Jadi kalau memang iya, oke itu silahkan diperjuangkan, tapi you must declare ya, dong, ya, gitu. Kalau saya, masalahnya melihat begini Mas, saya tentu ya banyak kajian dari Amerika, dari Eropa, apalagi ilmu komunikasi. Kan teori kita kan dari mana-mana. Tapi yang kita terapkan di Indonesia itu kan kita melihat, ya nggak? Pada saat kita mau melakukan difusi inovasi itu mmm, ke publik, itu kan kita melihat siapa audiensnya. Hal-hal apa yang mau diubah, hal-hal apa yang mau diperbaiki. Ya, aims-nya kan adalah memperbaiki mmm, pasti gitu. Nah, saya mau bilang gitu, apakah meledek orang fisik itu memperbaiki kultur kita? mmm, Itu sih, ya, apa ya, ya. namanya, saya melihatnya gitu. Kalau di Amerika memang begitu kata beliau kan gitu. Ya iya di Amerika saya juga tahu. Jangankan di Amerika, jangankan publik di Amerika, presidennya aja di Amerika memang begitu gitu. Ya kan. Di sana memang diskursus politiknya dibangun sebebas itu, tapi kan mereka memang punya roots budaya yang berbeda Ya, sama Indonesia. Apa benar Mas Panji mau membangun budaya Amerika itu di Indonesia gitu? mhm, Saya sih agak sangsi kalau beliau sampai berpikir sejauh itu gitu. ya, Kalau memang tidak, maksudnya Anda sama-sama melihat bahwa ada budaya di Indonesia yang tetap harus dijaga di luar kritik ya, eee, maka jadikan komedinya lebih substansial dan bisa tetap lucu gitu. mhm. Kenapa? Dan banyak bahannya Dan banyak sebenarnya. bahannya Ya, gitu. ya, Kenapa gitu? Karena saya nonton ya, kontennya Panji itu nonton, saya subscribe Bro. ya, ya, Saya ini salah satu subscriber-nya Bro Panji. Kalau ada, eee, Mas Panji itu update tentang konten, kritik pemerintah, kritik itu, kritik ini, saya nonton gitu. Dan banyak yang saya nikmati kok gitu. Banyak yang saya sampaikan juga kepada teman-teman kita ya Mas ya, mhm, yang ada di mhm, pemerintahan, saya sampaikan juga, "Ini bagus nih, bagus," gitu. Dan itu edukasi, memperbaiki, mens rea-nya memperbaiki mmm, mhm, gitu. mhm, mhm. Tapi kalau misalnya Anda membawa lelucon seperti itu di ruang publik ya, sebagai influencer, sebagai tokoh publik, ya saya menjadi agak menyayangkan Mmm, gitu kalau itu muncul dari seorang Panji. Karena lelucon politik itu banyak ya dan lucu-lucu juga gitu. Ya, saya nontonin YouTube, TikTok gitu, banyak stand upper yang membawa kritik politik dan lucu. Semalam saya baru nontonin konten stand up-nya Cing Abdel. mmm, Ya, lucu gitu. ya, 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 Lucu, saya ketawa-ketawa. Padahal ngomongin Pak Jokowi, ya, ya, gitu ya, Pak. Ngomongin Pak Jokowi, tapi saya ketawa gitu. Ya wajar gitu. Tapi kan pada saat sudah mulai membawa gestur fisik, mmm, ada anjing goblok, tolol, mhm, apalah itu ya. Ini mungkin disensor atau gimana ya, tapi itu kan dikatakan oleh ya, beliau gitu. Are you sure you wanna build this nation like that? mmm, mhm, Gitu. mhm, Apakah memang itu ruang politik yang seorang Panji Pragiwaksono inginkan? Gitu. Itu gitu, ya, Mas. ya, Jadi nafas konten saya kemarin tuh adalah sayang gitu. Saya ya, justru ya, malahan gini, republik kita ini butuh orang 10, 20 orang kayak Panji menurut saya. Ya, justru jangan Panji itu dipersulit untuk membuat apapun ya. ya, Mau bikin konser kalau perlu didukung sama ya, ya, pemerintah ya. gitu ya. Difasilitasi lah ya. Difasilitasi kalau perlu. Kalau perlu ada 20 orang kayak beliau gitu. Karena memang harus dikontrol, namanya juga demokrasi kan memang harus ada dikontrolnya, Mas. Ya, Nggak mungkin nggak. Dan banyak kebijakan pemerintah sekarang ini yang berbelok karena ada kritik publik. mhm, mhm, Ya, Raja Empat, ya, ya Mas ya. Kemudian apa, korupsi, ya banyak faktor korupsi kan, banyak apa, kasus korupsi yang dibuka sekarang karena publik, desakan publik. Jembatan yang runtuh, ini mmm, kasus yang kecil Mas ya, jembatan yang runtuh yang nggak ada di, daerah mana gitu, anak-anak sampai harus berbasah-basahan. Gara-gara konten viral itu dijadikan sebagai kritik, lalu sekarang ada Satgas Jembatan malah Pak Prabowo mmm, bikinnya gitu. Itu kan berarti datang dari kritik publik, ya, ya. Nah, jika memang
ya tujuannya adalah ternyata ya memang mau menyudutkan aja gitu. Saya memang mau nyerang gitu ya. Oh ya udah, terima kasih kalau begitu. Makanya Prabowo Gibran kalau kayak gitu menurut saya harus happy. Dan faktanya terjadi, muncul yang namanya identitas sosial politik sekarang, Mas. Ya, yang dalam teorinya memang disebutkan pada saat ada perpecahan, ada apa namanya? Hambatan, ada pertentangan, manusia itu memiliki kecenderungan untuk menempel pada identitas sosialnya. Ya, jadi kalau selama ini ruang sosial media mungkin di X ya lebih penuh sama orang yang beroposisi ya pada pemerintah karena memang identitas sosialnya belum tersentuh gitu. Tapi begitu kemarin kontennya Panji muncul, ya lihatlah gitu, ramai sekali yang mendukung Mas Gibran, Pak Prabowo, mendukung Pak Jokowi, mendukung Raffi Ahmad, bahkan ya yang Raffi Ahmad yang sebelumnya nggak pernah jadi bahan lelucon, tiba-tiba banyak banget ya fans beratnya ya Raffi Ahmad berapa puluh juta itu followersnya loh, anggaplah 10% yang follow Raffi karena kepo aja. Tapi mungkin kan 90%-nya memang sayang sama Raffi, makanya dia nge-follow, ya. Mas Panji aja, apa namanya, eee, mengkritik Mas Gibran, mengkritik Pak Prabowo, mengkritik, ini, nggak follow Instagram-nya, gitu kan. Nah ini orang-orang nge-follow mereka gitu, artinya kan mereka memang mau mendukung. Ya. Nah, jangan kemudian sekarang dibuat narasinya, "Wah, ini buzzer muncul, pajak negara dipakai buat bayar buzzer." Aduh, come on. Itu yang saya buka di awal, Mas. Apa iya strateginya mau begini gitu. Mas kan terus bilang, "Jangan dibuka rahasia dong," gitu kan. Saya bilang, tapi Anu, Mas never interrupt your enemy when he is making a mistake. mistakes Nah, gitu. itu. Tapi saya punya keresahan gitu masalahnya, Ya, Mas. ya, Masa ya. 4 tahun ke depan kita mau habiskan untuk perang politik lagi gitu loh. Mhm. Kan nanti ada masanya, Mas, apa namanya, membangun diskursus opini politik itu kan ada masanya. Mungkin setahun 2 tahun sebelum pemilu dari 2029 ya, Mas, ya, itu Ya. bisa dimulai tuh gitu Mhm. untuk dibangun lah gitu. Orang juga sudah punya harapan, sudah punya ekspektasi bahwa diskursus publiknya akan cenderung, berbenturan gitu karena kan perbedaan siapa yang dicalonkan gitu. Tapi kalau sekarang ini lagi masanya ngebangun, ya sayangnya Anda, Mas Panji, harus menghormati hasil pemilu. Ya, Ya. mau Nah, tidak mau harus menghormati hasil pemilu, yang menang sekarang yang diberikan amanat oleh rakyat itu ya Prabowo Gibran. Suka atau tidak suka, maka sebagai oposisi yang baik, ya kritiklah kebijakannya mereka. Bukan kritik Pak Prabowo dengan gestur begini-begini gitu kan. Kemudian Mas Gibran dengan gaya ngantuk, "Ah, kok begini?" ya, gitu ya, saya ya. bilang gitu. Terus yang Raffi Ahmad juga kan ya, saya kan kenal baik sama Raffi, beliau kan katakan, "Eh, Raffi itu teman saya loh." Iya, teman saya juga Bos, Raffi itu gitu. Jangan pikir Raffi itu your only friend, Iya, iya, enggak iya, gitu. iya. Teman saya juga, mungkin semua orang banyak orang merasa bahwa Raffi itu kawannya dia gitu ya. Karena ya memang orang ini kan humble, Mas Sahal mungkin juga sering dengar gitu ya, orang ini kan memang humble. Kerja kerasnya kayak gimana saya tahu banget. Saya ada beberapa project sama Raffi dan untuk orang sesibuk dia, kita bisa set up meeting hanya 2 jam sebelumnya itu malam hari, tengah malam gitu, datang, Panji. Dan lebih baiklah daripada kita. Kayaknya bukan karena ngomongin orang gitu. Jadi jangan bawa bawa hal itu ke panggung. Walaupun menurut keyakinan saya, kata dia, hanya Anda sedang membodohi masyarakat kalau kayak begitu. Dengan Ya, berkedok menggunakan kalimat menurut dalam keyakinan saya, menurut keyakinan saya, ya Anda sedang memanipulasi mekanisme publik dalam menerima informasi. Ya, kata-kata itu kan hanya untuk menjadi tamengnya Anda, bukan ya, publik. untuk Tamengnya ngeles. Mas Panji, Iya, bukan tamengnya publik gitu. ya, ya. Your call kan sebagai orang yang memang mau mengedukasi masyarakat, memperbaiki pemerintah, karena yang saya dengar kan ketika saya podcast itu, saya tuh pengen punya pemerintahan bagus gitu. Oke, itu bagus. Ya, ya. Ayo kritik demi pemerintahan yang lebih bagus gitu ya. Berarti kan tujuannya adalah memperbaiki dong gitu. Bukan malahan, saya menggunakan kalimat yang melindungi saya nih. Ya, Publik sih ya, gimana ya. nanti gitu. Mau polarisasi kek, mau pecah, mau apa, silahkan. Saya sudah rame, sudah viral, sudah apa ya selamat Mas gitu. Ya. Tapi ya lihatlah jejak yang Anda tinggalkan. Menurut saya ya seperti itu. Dan sebagai gatekeeper, ini saya sampaikan juga di podcastnya beliau.
sebagai gatekeeper, saya, Mas Panji, Mas Sahal, itu punya tanggung jawab moral untuk menyaring apa yang perlu disampaikan ke publik. Itu teorinya udah jadul, Mas Panji. Itu dari zaman Aristoteles itu. Ethos, logos, pathos itu kalimat pertamanya ethos. Ya, syarat pembicara publik itu, ya, yang pertama itu role-nya adalah ethos, ethics, kesadaran dalam berbicara, gitu. You are a public speaker, a great one, yang luar biasa kemampuan public speaking-nya, Mas. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, luar biasa. Saya kagum sama itu. Tapi Anda melupakan aspek ethos dalam Anda berkomunikasi, karena Anda tidak mau adalah public speaker. Kalau Mas Panji itu adalah ini dalam konteks informasi ya, bukan membeda-bedakan antara rakyat dan non rakyat, bukan gitu. Tapi dalam lanskap komunikasi itu kan memang dimensinya beda-beda, Mas. Ada audiens, kalayak gitu ya, yang membangun diskursus juga. Menurut Habermas itu kan ada juga tuh. Ada gatekeeper yang memang tugasnya adalah untuk menyaring apa yang ingin disampaikan oleh publik kepada publik gitu. Memang tugasnya sebagai influencer, sebagai gatekeeper itu adalah menyampaikan substansinya ke publik gitu dengan tujuannya masing-masing. Kecuali kalau tujuannya memang ingin bikin huru-hara aja, yaitu saya angkat tangan, ya silahkan aja, itu haknya Mas Panji gitu. Tapi kalau tujuannya untuk betul-betul ingin membangun culture politik yang produktif, yang betul-betul bisa hidup antara oposisi dan juga afirmatif gitu ya. Saya yakin Mas Panji tahu caranya nggak seperti ini gitu. Saya bukan bicara mens rea-nya, tentang mens rea-nya saya heads off, saya sampaikan. Saya angkat tangan untuk Mas Panji. Luar biasa bisa membawa itu ke Netflix. Maybe you are the only one dan akan menjadi inspirasi buat banyak komika lain. Tapi substansinya ketika dipakai ruang kemewahan yang Panji punya itu sebagai ruang untuk melakukan pembulian gitu ya. Ya saya sayang. Tapi kan dia pejabat katanya gitu kan. Ya ini juga menarik. Tapi kan dia pejabat. Ada bilang kok Anies nggak dikritik, Anies nggak diserang gitu kan. Dia bilang kan Anies nggak jabat lagi, dan saya kan banyak konten saya yang ngeritik Anies gitu kan. Nah terus juga ini mungkin dalam kaitannya dengan ini juga, kan poinnya Mas Prabu itu kan bahwa cara yang dia tempuh itu dengan membuli dan menyerang itu justru malah menguntungkan Prabowo dan Gibran gitu kan. Dan itu pernah dilakukan oleh Anies ketika dulu ngasih ranking, 1100. ngasih skor itu kan. Ini kan seperti ngulang lagi tapi dengan format komedi gitu ya, dengan format stand up gitu. Nah, tapi Panji kan bisa mengeles dengan bilang, ya saya kan nggak peduli soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya kan hanya pengen memperbaiki sebagai kritikus saja. Jadi kalau saya dikaitkan dengan Anies, saya kan juga ngeritik Anies gitu. Meskipun dia nggak ngeritik kalau mau soal anak presiden ya, kan hanya Gibran yang dikritik. AHY nggak dikritik. Nggak kena kan. Puan juga nggak. Gitu. Jadi hanya AHY, hanya Gibran gitu. Gimana Mas Prabu melihat andekan Panji meresponnya seperti itu, merespon poinnya Mas Prabu bahwa kan itu malah justru menguntungkan Prabowo Gibran. Tapi kan saya nggak peduli gitu misalnya. Gini, itu pernyataan yang kalau memang diucapkan seperti itu ya itu banyak biasnya gitu. Kenapa mengkritik Prabowo Gibran? Karena mereka masih menjabat. Oke, boleh. Kok Pak Jokowi diajak-ajak? Kan udah nggak menjabat. Ya dong. Gitu. Kalau Raffi Ahmad masih menjabat. Oke. Dia yang ngasih jawaban. Karena Pak Jokowi itu presiden. Kan Bung Loh, Karno presiden juga Bung Karno presiden, Pak Harto presiden, Ibu Mega presiden, Pak SBY presiden. Kok hanya Jokowi? Iya. Gitu. Apa iya setiap presiden nggak punya warisan untuk dikritik? Kan pasti masing-masing ada. Saya risetnya Pak Jokowi aja ya, boleh. Kalau itu memang Anda harus declare makanya. Kayak begini, saya kan menjelaskan dengan kapasitas sebagai pengkaji ilmiah Mas, biasa seperti itu ya. Tapi saya akan mendeklarasikan, saya memang mendukung Prabowo Gibran. Dan saya bukan membela ya, saya membuat narasi, kontra argumentasi dengan basisnya adalah basis ilmiah gitu. Tapi kalau Anda tanya
Mas Prabowo dukung Prabowo Gibran ya? Iya, orang saya ikut menangin kok. Ya. Maksudnya saya sebagian kecil dari Ya, tim ya. pemenangan yang ada, iya. Dan Makanya itu orang sah, dan dan itu itu sah-sah saja sah. kan. Kalau di Boleh Amerika kan banget. misalnya bahkan media massa mainstream ya, Iya, New York Times gitu misalnya, atau betul. New Yorker atau apa gitu kan, Betul. mengendorse tokoh Tokoh tertentu, tertentu. calon tertentu kan Iya. biasa aja Ya gitu. CNN kan ke Ya, Demokrat, Fox ke Republik, itu ya. sah. Kenapa? Karena mereka disclaim gitu bahwa newsroom kita ini ke sini ya gitu. Sehingga publiknya kan punya ekspektasi, Mas. Audiensnya itu punya ekspektasi. Ya, ya. Jadi kalau dari awal Mas Panji bilang, saya mau mengkritisi Prabowo Gibran karena saya oposisi. Ya, berarti Prabowo Gibran nih subjeknya. Jangan bawa Jokowi dong. Kalau bawa Jokowi, ya berarti Anda harus bawa juga yang lain. Oh enggak, tapi saya juga nggak suka sama Pak Jokowi. Ya, nggak apa-apa, disclaim. Anda nyatakan, saya nggak suka sama Jokowi karena zaman Jokowi ini begini, gitu. Jadi orang yang nonton tahu bahwa ya pantaslah materinya seperti itu eh, kepada Pak Jokowi menyerang gitu ya karena tidak suka sama Pak Jokowi gitu. Ya, selesai, kan boleh kan? Ya, ya, Orang nggak ya. suka sama Pak Jokowi kan Betul, boleh betul, gitu. betul. Boleh. Ini masalahnya berbalut netralitas gitu loh. Itu bahayanya. Di newsroom itu, ruang redaksi, kalau kita mau membuat satu pemberitaan ya, opini dan memberikan pemihakan, ada pemihakan, maka masuknya ke editorial disebutnya. Ya, bukan berita buletin. Ya, ya. Di berita buletin itu ada aturannya. Kalau pemilu aja kan, kalau ini 30%, ini 30% juga gitu. Sampai diatur seperti itu. Saya tahu karena saya mantan Pemret. Ya, ya. Jadi saya tahu itu diatur semuanya gitu. Nggak boleh berlebihan salah satu atau salah dua. Kecuali kalau misalnya memang membuat pernyataan bahwa kami mendukung ini gitu ya calon. Nah, mungkin Panji bilangnya, tapi kan saya bukan news, saya kan stand up comedy gitu ya. Yang namanya ethics itu bukan hanya tentang news atau stand up comedy. Pada saat yang sama, Anda sedang masuk ke satu lanskap informasi yang sama dengan pemberitaan, yaitu telling the stories to public. Ya. Kan pemberitaan juga sama menceritakan informasi kepada publik. Bedanya pengemasannya, metodenya dengan lewat berita gitu. Anda juga sedang melakukan upaya diseminasi informasi pada publik. Metodenya dengan komedi gitu. Jadi in terms of methodology saya pikir sah-sah aja gitu. Tapi kan etiknya mesti tetap dibawa gitu. Kayak yang baru dengar aja stand up komedi kayak gimana. Nah, itu dia saya bilang gitu. Ya kalau di Amerika saya tahu kayak begitu. Tapi apa iya di Indonesia mau dibikin kayak begitu, Bos gitu. Itu loh yang saya Ya, inginkan. memang ini sih ketika dia bilang kan Gibran dia diserang karena dia wapres dan dia anak presiden katanya. Dia menjabat dan anak presiden gitu. Nah, tapi kalau menjabat dan anak presiden kan ada yang lain. Ada AHY. AHY Menko dan anak presiden. Mbak Puan ketua DPR dan anak presiden. Tapi sama sekali nggak dibahas gitu kan. Ya, dengan segala hormat. Makanya saya kalau misalnya di tim komunikasinya Mbak Puan dan Mas AHY, saya akan marahin tim komunikasinya gitu. Kok saya sampai nggak dibahas nih, Panji? Nggak di-mention. Kok sampai nggak di-mention? Being mention itu adalah esensial gitu. Saya kok nggak dibahas gitu. Saya mungkin akan ini. Karena mekanisme komunikasi politik itu beda dengan komunikasi publik, apalagi personal branding ya, Mas. Itu kan beda sekali. Ya, Anda lihat aja pemimpin mana sih di negara ini ya yang tidak punya haters. Semua juga punya haters, Mas. Trump dibully kayak gimana itu di media sosial pada saat pemilu ya. Jadi presiden orangnya. Macron juga sama. Anda kalau ke Prancis tanya apakah puas sama Macron gitu ya, dan lihat ruang sosmednya Prancis, sama dibully juga. Sampai ke istri-istrinya juga dibully tuh Macron. Tapi jadi presiden. Makanya logika berpikir bahwa kita bangun sentimen negatif untuk seseorang di ruang publik, di komunikasi politik modern, itu justru salah. Gitu. Karena ya Anda menyiapkan panggung. Dan ingat, ya, tadi itu ya, memompa top of mind ya. Top of mind pumping. Ya. Teori bawang merah, bawang putih gitu. Kita sederhanakan. Betul. Itu ada teorinya panjang ya. Jadi orang yang terdesak, yang menjadi korban dalam tanda kutip ya, itu yang akan mendapatkan empatinya gitu, Mas. Kalau kita lihat aja lanskap politik di Indonesia,
Pak Jokowi pada saat itu kan bukan Pak Jokowi yang jadi calon presiden 2014, Mas Sahal ingat sendiri ya. Ya, ya. Kan Pak Jokowi pertama kali ngusung bukan PDIP gitu. Lalu yang kedua Pak SBY kan dengan Bu Mega konfrontasinya gitu. Dengan apa? Dengan Ibu Mega, dengan Pak Taufik Kemas almarhum Ya. gitu. Jadi ada drama-drama yang dibangun Betul, gitu pada betul. saat proses politik itu terjadi. Nah sekarang Dan kalau Pak yang menang adalah sosok yang dipersepsikan oleh publik dizalimi dizalimi, atau dijadikan sebagai itu ya bawang merah. bawang putih, Sorry, bawang putih ya. dijadikan sebagai bawang Jadi putih. bawang putihnya gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang tuh ngelihat lanskap kayak gini, ini bawang putihnya siapa nih? Gitu. Ya, ya, ya. Bawang putihnya jangan-jangan jadi Prabowo, Mas Gibran. Dan masalahnya gini, secara faktual ya, kan saya pikir kalau orang yang memang berpegang teguh pada kajian ilmiah ya, bahwa akan sepakat bahwa cara yang paling tepat, akurat mengukur opini publik itu bukan mengukur sentimen. Ya, kalau sentimen mengukur sentimen itu kan hanya di sosial media dan banyak biasnya gitu. Saya yakin juga teman-teman yang punya mesin media intelligence juga tahu biasnya banyak gitu. Ada korelasi negatif lah antara apa yang terjadi di sosial media dan di publik. Kalaupun nggak negatif, korelasinya lemah gitu, nggak kuat ya. Nyatanya sekarang survei-survei yang ada itu kan puas masalahnya sama Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kalau Ya. misalnya Pak Prabowo sama Mas Gibran ini surveinya kepuasannya itu rendah ya, katakanlah jangankan sekarang kan 70-an% ya Mas ya. 50% aja. Nah, itu waktunya buat siapapun yang punya niat untuk nanti mencalonkan diri di 2009 masuk. Play the game karena Anda setidaknya punya 40% lebih suara. Ya, ya. Ini 70% Mas masih puas dengan Pak Prabowo sama Mas Gibran, ya. Artinya cara Anda mau mempengaruhi publik itu jangan dengan cara menyerang 70%. Ya, ya. Karena kalau 70% diserang, ya bangunlah kayak sekarang. Kata-katanya itu bazar gitu Ya, kan. ya, ya. Bazar gitu. Ini tadi yang jadinya saya jadi teringat poinnya Uda Hasan Nasbi ketika bilang jangan dikasih tahu. Gitu ya. Jadi itu yang quote dari Napoleon itu yang never interrupt Iya, iya, your enemy enemies tanda kutip ya when he is making making a mistake mistakes. Ya, gitu. ya. Jadi biarin aja. Malah dikasih tahu nanti malah dia mengoreksi. Gak apa-apa. Mohon maaf Bang Hasan, mohon maaf Mas Al. Saya lebih ingin 4 tahun ke depan itu diskursusnya lebih baik Ya, gitu. ya, ya. Gak pengen gitu kita tuh ngelihat di masa ketika geopolitik begitu begitu rapuh ya kayak sekarang ini Mas ya. Terus diskusi kita di ruang publik termu lagi, Ya, bazar ya, lagi, ya, anak ya. abah lagi. Terus yang dibangun apa? Gibran ngantuk, Pak Prabowo joget-joget doang gitu. Masa itu diskursus yang mau dibangun di publik gitu. Kita harus sepakat dong sebagai sebagai intelek-intelek ya yang ada di republik ini mengangkat diskursus politiknya supaya lebih baik demokrasinya gitu, supaya lebih bagus ya. Kalau yang diperdebatkan itu ya tentang bagaimana caranya membuat korupsi zero gitu ya. Ya, ya. Bagaimana membuat ekonomi supaya betulan 8%, sekarang kan masih 6% aja belum nih. Ya. Gitu. Ini saya kasih nih bahan politik gitu. Kan 6% targetnya tahun ini nggak tercapai. Ya, kritik Ya. gitu. Ya, saya juga bahkan bikin konten gitu. 6% pertumbuhan itu nggak akan tercapai. Kalau salah menghitung baru tayang gitu. Jadi mengkritik sebagai kayak nagih gitu ya kepada Iya, pemerintah. Ini tagih gimana nih? gitu. Kalian menjanjikan segini tapi kok baru segini gitu Betul, misalnya. Itu betul, tagih gitu. ya. Dengan segala hormat juga, bahkan tagihan 19 juta lapangan pekerjaan buat saya itu lebih Ya, substansial ya. ketimbang mengejek ngantuk. Masa mau dibikinnya kayak begitu? Ya, ya. Publik kita mau dibawa imajinasinya ke arah situ gitu. Ya, kan audiens mah pasif Mas. Itu ada teori juga Mas Panji, saya ingetin lagi. Gitu. Ada teorinya dalam hiburan, publik itu pasif gitu, nggak aktif. Kalau mencari informasi, publik akan aktif. Audience teori itu ada loh, Mas Panji. Oke. Browsing aja gitu. Ya.
kalau mengkonsumsi hiburan, orang tuh kan self defense-nya dikurangi, Mas. Oke. Dia mau cari hiburan, stres, butuh tayangan yang menghibur, ya udah dia scroll aja, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, tapi informasinya kan masuk terus, Mas. Hmm. Beda kalau cari informasi. Kalau cari informasi kitanya akan bergerak, Ya. pencet apa yang mau dicari informasinya. Ketika ada interaksi seperti itu, eee, maka akan ada mekanisme bertahan yang dibangun oleh kesadaran kita gitu, untuk menyaring informasi mana yang benar dan mana yang salah Mhm, gitu. mhm. Tapi kalau hiburan, apalagi hiburan, itu kan pasif semua, Mas, Ya, ya. dan masuk ke ke publik gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ya mudah-mudahan, eee, nanti pertunjukan yang kedua bisa lebih substansial aja Mhm, gitu. mhm. Atau kalau enggak, kalau memang mau tetap dipertahankan seperti itu karena sudah terlihat ya sukses gitu ya, Mas, ya, boleh aja. Hanya menurut saya disclaimer aja Ya. gitu. Nyatakan aja saya ini memang mendukung si ini atau tidak mendukung si ini. Kan belum tentu tidak mendukung juga Iya, iya, seseorang gitu iya. ya. Betul, betul, Saya betul. memang tidak mendukung gitu, saya memang oposisi gitu. Yang kedua, ya sorry ya kalau ada anjing gobloknya dan apa-apa, ya saya memang menurut saya Indonesia politiknya harus begini. Nah, katakan gitu. Jangan ujug-ujug publik yang lagi nyaman-nyaman gitu tiba-tiba ngedenger di FYP-nya Heeh. tolol Iya, iya, apa-apa iya, gitu. iya. Masa sih kita mau bikin kayak begini? Dan itu kan ditonton anak-anak juga ya. Iya, Jadi itu yang maksudnya kemudian jadi ungkapan-ungkapan seperti itu mau nggak mau kan nyampe juga ke anak-anak gitu betul kan. Mas. Kan ada efeknya pasti Mhm, gitu, mhm. akan ada dampaknya dan, ya nantilah Mas Panji kalau udah pulang dari New York ngobrol lagi sama saya, Nah soalnya ini, sekarang masih di New York. betul, betul. Nah ini soal nanti, semoga aja pas setelah di New York bisa ketemu sama Mas Prabu lagi ya, Iya iya di iya iya. dalam, apa, kontennya dia itu, apa, Cekmat ya? Skakmat. Kalau boleh Skakmat. nanti mungkin Mas Panji yang main ke podcast Ah, saya. betul, betul, betul. Nah tapi ini, saya ingin bicara bagian berikutnya nih, mungkin lebih singkat lah ya. Ini soal bagaimana respon terhadap terhadap mensreanya Panji itu. Kita tahu Mhm. sekarang kan polisi aktif untuk menerima laporan dari, kelompok yang Iya, NU dan Muhammadiyah itu yang kemudian di PBNU maupun PP Muhammadiyah tidak mengakui itu betul. sebagai laporan dari mereka gitu. Mhm Jadi ini mhm. kayak, tapi intinya sekarang sudah masuk ke kepolisian gitu Iya ya. iya. Apa harus seperti itu gitu ya? Saya sih nggak setuju bahwa ini masuk ke polisi gitu ya. Maksudnya kita harus memperlakukan, suka atau nggak suka, eee, hiburan ya sebagai hiburan gitu. Setuju setuju, ya. Nah, tapi Mas Mas Prabu ngelihatnya gimana nih? Saya juga sepakat dengan Mas Sahal ya, saya pikir, tidak perlu ada laporan polisi gitu. Apalagi Mas Gibran juga mengatakan dengan statement yang jelas kan, loud Betul, and betul. clear gitu, nggak perlu lapor-laporan gitu. Yang namanya kritik itu kan biasa. Ya, Itu seharusnya menjadi cerminan gitu buat siapapun yang memang merasa memiliki kepentingan ya untuk membela identitas sosial politiknya, ya tidak perlu melakukan itu. Yang kedua ternyata ya publik juga harus cerdas bahwa bukan bagian dari Muhammadiyah dan bukan bagian mmm, dari NU juga gitu. Yang ketiga, buat teman-teman ya yang memang melakukan hal seperti itu lebih baik jangan, karena itu cara-cara lama ya, gitu ya, itu cara-cara lama. Logika publik itu tidak berjalan seperti itu, ya. harusnya di-counter dengan stand Seperti up ya? yang tadi saya katakan, berlaku juga dua arah, Mas. Mmm, Kalau misalnya Anda melaporkan Panji ke polisi, ya itu Panji yang untung. ya, Jadi terima kasih, kepada pelapor saya nanti mmm, akhirnya ya, buat teman-teman kayak Panji ya dilaporkan ke polisi itu udah saya pikir udah menjadi resiko yang sudah diperhitungkan mmm, gitu ya, mhm. dan mungkin bisa riding the wave gitu, apa namanya, aksi itu ya gitu. Jadi rasanya janganlah gitu. Kalau memang ada seperti itu, publik yang lain juga mungkin lebih baik untuk, menegur ya. Mungkin cari aja sosmed tuh yang laporin, "Janganlah Mas, udah gitu, Mmm, biarin aja mhm. kita mainkan jadi lucuin lagi aja," gitu. Iya, iya, iya. Jangan sampai ngamuk-ngamuk, ikut-ikutan ngamuk gitu ya. Jangan juga sekarang juga kan bahkan, membuli putranya, Panji sama Iya, Gamila. Ini dua-duanya teman saya juga nih Mas, Gamila ini juga istrinya kan iya. beliau juga teman saya di Itu Metro juga over TV dulu. dosis itu ya? Iya, itu Ya juga maksudnya nggak perlulah jangan. gitu Maksud saya, oke, kan balasannya ada tuh, "Ya ngapain kalau gitu lu senggol-senggol fisik, orang lain? Kalau heeh, nggak mau heeh. ya jangan jangan lakukan dong." Ya iya, kan ini kan kita sedang tegur.
kita jangan melakukan hal yang sama dong. Iya, betul. Gitu kurang lebih lah ya. Jangan lakukan hal yang sama dong gitu. Udah, jangan melakukan kesalahan yang sama. Kan menurut kita salah itu. Dan kita sampaikan dengan cara seperti ini nih Ya, gitu. ya. Nah, jangan dilakukan. Jadi kalau saya bilang sih fokus aja sama Mas Panjinya gitu. Bahkan nggak perlu dibawa juga Mbak Gamilanya gitu ya. Kan di sosmed sekarang muncul tuh membandingkan pasangan-pasangan Panji dengan yang lain gitu ya. Nggak perlu kayak gitu. Itu sih menurut saya sama-sama norak ya. 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 Kita mengkritik Mas Panji membawa nama Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Raffi itu. Atau ada juga konten yang itu body shaming juga ke Panji. Itu juga nggak Body benar shaming, gitu kan. iya, nggak boleh lah, janganlah. Apa gitu. Kan tujuan ini kita ingin mengatakan bahwa Mas Panji, Anda kritiknya salah. Iya. Ya jangan lakukan hal yang sama gitu. Intinya itu sih Iya, gitu. iya. Dan sekali lagi kalau Anda melakukan hal yang sama, yang diuntungkan malahan Mas Panjinya. Ya akan dapat panggung. Anda membangun panggung yang baru gitu untuk Mas Panji ya. Itu aja sih Mas menurut saya. Dan cara terbaik untuk merespon kalau memang nggak suka ya dengan konten atau stand up komedi kayak Panji, ya cara terbaik ya membikin saingannya. Bikin gitu ya. saingannya, ya bikin stand up lagi yang lebih Meskipun itu sulit. bekas. Meskipun itu sulit. Susah karena kan gini, ada sejarahnya ya bahwa politik satir itu kan memang munculnya dari posisi yang berlawanan dengan pemerintah. Selalu seperti itu ya. Ya. Bahkan stand up comedy juga, saya mungkin bukan stand up comedy, bukan komedian ya, bukan komika begitu. Tapi lahir itu kan dari pergumulan batin pada kemapanan yang ada gitu. Memang sejarahnya seperti itu gitu. Ya. Makanya kalau membalas lagi dengan sindiran yang membela pemerintah agak-agak sedikit sulit. Iya, jadi kelihatan aneh gitu Kelihatan ya. aneh gitu. Stand up kok bela pemerintah Kelihatan gitu aneh. ya. Dan menurut saya pemerintah juga nggak perlu dibela juga gitu. Iya. Pemerintah menurut saya dengerin aja kritiknya Ya. gitu dan fokus kerja aja. Betul. Menurut saya sih ya gitu. Bahwa ada yang mengkritik mah itu keniscayaan pasti terjadi, nggak mungkin nggak ada. Impossible lah to have a government yang sentimen positifnya 100% itu nggak mungkin ada gitu ya. Itu adanya di fairy tale. Nggak akan ada gitu Mas. Ya, nah ini yang bagian akhir nih, Bung Prabu. Kan tadi seperti Mas Prabu bilang, Pak Wapres sendiri, Mas Gibran udah menyatakan nggak usah dilaporin lah gitu kan, nggak usah lapor-laporan lah gitu. Ya. Tapi kan sekarang ini faktanya polisi masih bergerak nih. Kan kemarin diramaikan kok barang buktinya flash disk gitu kan. Itu kan malah Netflix bisa nuntut sebagai pembajakan gitu. Terus polisinya bilang kan bisa cari yang lain gitu. Tapi intinya kayaknya mereka masih bergerak gitu. Nah, itu gimana menurut Mas Prabu? Saya berprasangka baik ya bahwa tidak ada yang melakukan setting apapun di sini gitu. Kalau saya ditanya sebagai praktisi komunikasi, ya saya ingin mengatakan entah itu kepolisian ataupun entah itu yang melaporkan, dua-duanya akan mendapatkan reaksi yang negatif gitu. Kepolisian, saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum Mas, tapi kan juga sebetulnya punya wewenang untuk mengatakan bahwa laporan ini tidak masuk tidak masuk kategori yang harus dilaporkan misalnya, atau pencemaran nama baik begitu kan, menggunakannya pencemaran nama baik ya Mas ya gitu. Itu kan bisa menggunakan itu juga gitu. Dan lebih positif. Jadi kalau dari kepolisian memang justru ingin mendapatkan citra baik ya dari peristiwa ini, justru jangan dilanjutkan, jangan dilayani gitu. Teman-teman juga sama yang melaporkan, sama. Itu kan mungkin saya berhusnuzon, pasti tujuannya sama gitu untuk membela yang dia yakini, beliefs-nya gitu ya, political social beliefs-nya gitu. Ya terima kasih gitu sudah melakukan aksi itu, tapi itu cara yang tidak produktif gitu. Kan untuk marah atau nggak terima satu hal, betul. Tapi membawanya ke polisi itu hal lain. Gitu. Apalagi kan Pak Mahfud juga bilang bahwa bahkan menurut KUHAP yang baru itu Panji itu nggak bisa dikenakan pasal pidana gitu. Karena harus subjeknya yang melaporkan. Kan? Jadi itu sebenarnya artinya lemah gitu loh. Ngapain ini dilanjutkan gitu ya. Tapi juga saya harap publik juga jangan naif gitu loh. Jangan mikir bahwa ini digerakin sama pemerintah. Ya enggak juga lah, jangan mikir kayak gitu. Ayolah gitu. Kita ini di lanskap politik yang modern ya.
Jangan apa-apa dikit orang belain pemerintah, buzzer, Hmm. dibayar, tunai, cair, gitu kan. Itu yang mungkin disebut sebagai conversation stopper ya. Jadi Iya, itu kayak Mas. membungkam orang juga kan. Betul, Begitu betul. membela Gibran langsung Hmm, disebut buzzer, buzzer. cair gitu. Itu Iya, kan kayak stigma, ngasih stigma kan stigma. itu. Iya, iya, ya Jadi itu itu yang tadi saya katakan itu, Mas, apa identitas sosial itu akan terbangun gitu. Masalahnya kalau itu dilanjutkan jadi kontraproduktif ya, gitu. ya. Kan lebih enak kalau pengelompokan ya masyarakat di ruang publik itu bukan lagi termu dan anak abah. Hmm, 02 sama 0103 ya, apa ya. 52 16 sama 26. Itu tuh udah selesai gitu. Kan lebih bagus kalau di ruang publik itu ya masyarakat dibagi yang pro kebijakan hak perampasan aset dan yang tidak Ya, ya, pro ya, 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 betul, gitu. betul. Kan enak tuh kita Ya. ngelihatnya gitu. Ini yang pro nih, masyarakat yang pro hak perampasan aset. Yang ini yang nggak pro. Itu kan lebih lebih mendidik, Ya. lebih tinggi kualitas demokrasi kita gitu. Kalau di ruang publik itu yang muncul adalah yang pro dengan eh, MBG dan yang tidak pro dengan MBG Atau pro gitu. MBG tapi yang satu melalui centralized, Ya, yang satu dari udah kenapa nggak pusat diserahkan aja ke ke sekolah masing-masing gitu sekolah-sekolah gitu. Itu misalnya kan ya. perdebatan yang menurut saya elegan dan Hmm. intelek gitu untuk masyarakat kita. Ya, ketimbang kita terus memelihara polarisasi yang menjadi warisan pemilu gitu. Dan Cuma kita sudah mungkin kalau itu sebagai konten mungkin kurang kali, kurang menjual kali. betul. Ya, Nggak ada yang diserang gitu loh. Jadi, itu dia. Makanya kalau misalkan kembali ke statement saya pertama Mas di konten saya itu gitu. Apa iya mau pakai cara itu lagi gitu. betul, betul. Anggaplah nggak seru itu Mas kalau kayak begitu, nyerang-nyerang nggak pakai serangan gitu, nggak tinggi engagement-nya. Ya prepare to lose kalau gitu. Karena cara itu sudah jelas merugikan Ya, gitu. udah pernah dicoba Udah dan pernah merugikan. dicoba dan merugikan gitu. Sedikit riset deh tentang sosiokultur masyarakat kita Ya, gitu. ya. Beda, nggak bisa disamain politik Amerika, politik Eropa, politik Indonesia. Jangankan Hmm. sama Indonesia, politik Indonesia sama Singapura aja beda. Hmm. Mas, di Singapura orang-orang pada kaget loh Mas ketika saya katakan gini ke beberapa teman-teman di dewan ya, di DPR. Saya ini kan pro untuk meregulasi sosmed. Hmm. Saya tim pro gitu ya. Sosmed itu harus diregulasi gitu Ya. menurut saya. Dan saya ngasih contohnya, Singapura itu diregulasi loh sosmednya gitu. Ah, masa Atau sih? Australia gitu misalnya. Australia jelas ya Ya, udah ya. pasti. Australia kan demokrasinya justru lebih liberal. Ya. Singapura lah tetangga kita itu kan Hmm. diregulasi gitu. Tapi nah ini di kotanya Panji juga nih saya bahas nih Mas, seru juga nih. Panji bilang, "Wah, saya sorry Mas, Bro, kalau ngeregulasi sosmed menurut saya itu nggak boleh. Saya khawatir nanti justru malahan kalau diregulasi akan muncul kasus-kasus orang nyerang pemerintah dipolisikan, dipidanakan pakai ITE gitu kan." Saya bilang sama Mas Panji gitu, justru karena nggak ada regulasi sosmed, makanya larinya ke ITE. Kalau ada regulasi sosmed, ITE ini nggak akan jadi pasal yang bisa digunakan lagi untuk memerangi hoax di sosial media Ya, gitu. ya. Makanya perlu ada regulasi ini supaya regulasinya ada di sana gitu. Nah, regulasinya kan tidak perlu dibuat menghukum. Bisa saja kayak di Singapura itu yang saya sempat sampaikan, saya lupa di sini atau di mana gitu ya. Namanya POFMA itu, Protection of Falsehood Manipulation Act gitu ya. Undang-undang untuk memproteksi manipulasi informasi. Jadi caranya mereka bukan menghukum orang yang menyebarkan informasi hoax, Mas. Tapi meminta platformnya kalau informasi terbukti hoax, itu platformnya harus memastikan yang punya akun itu memposting akun berita atau konten konfirmasinya. Oh, oke. Regulasinya itu kalau Ya. terus melakukan hoax lagi, platform harus men-take down akunnya. Jadi bukan pidana. Dan gitu. itu TikTok maupun YouTube mau comply dengan aturan itu di harus, Singapura. Di Singapura, Oke. harus. Jadi mereka ngikuti aturannya gitu. Ngikutin aturannya. Oke, Mas Prabu Revolusi, terima kasih atas Sama-sama, obrolannya. Mas. Makasih. Dan saya kira ini bukan yang terakhir, jadi kita pasti akan ngundang lagi beberapa saat lagi kalau ada Sekali-kali Mas topik Ahai lain. yang datang ke saya dong. Boleh juga. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.